tidak ikut atau hilang, ada ekstra di belakang, bisa ambil. Kebetulan saya simpan lalu ya. Oke, kita buka bersama dalam Wahyu pasalnya yang ke-9. Kita udah setengah di sini ya, tapi kita baca dulu. Kita ulang lagi ayat 1 sampai ayat 12. Oke. Saya akan mulai ayat 1 seperti biasa, dibahaskan ayat 2, kita lanjut sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang laut. Lalu dibukakan jalan pintu lubang jurang laut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap pasir besar, dan matahari, angkasa, menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai pakaian Allah pribadinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Oke, baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita Pak Heri minta doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini Kau pertemukan kami di tempat yang indah ini Tuhan, untuk bersama-sama ingin mendalami firman-Mu Tuhan, agar kami lebih mengerti kiranya Engkau beri penerangan akan budaya surga, agar kami bisa memahami apa yang Engkau firmankan melalui hamba-Nya Stephen Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga jauhkan dari pikiran-pikiran yang jahat atau pikiran yang akan mengganggu kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak, sebelum lanjut saya nanya sedikit lupa. Oke. Tanda yang diberikan dahi itu Pak, apa itu? Anda yang diberikan di dahi itu. Ya. Coba itu ada di pasal 7, Pak. Ya, ada di pasal 7, kita lihat di sini. Ayat 1 sampai 3. Ya, saya bacakan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi itu adalah sesuatu yang dilakukan di masa tribulasi. Tuhan memeteraikan orang-orang yang percaya di masa tribulasi di dahi mereka. Ya. Meterai itu apa Roh Kudus itu ya? Bukan, ini bukan meterai Roh Kudus, tapi ini Soal tanda ini apakah ya suatu tanda di dahi. dahi apakah akal budi manusia itu bukan? Bukan, memang ada suatu tanda gitu. Suatu tanda ya. Kita waktu itu waktu kita bahas pasal 7 kita ada lihat sempat ada padanannya di Perjanjian Lama. Waktu di zaman Yehezkiel, ya Tuhan pernah kasih tanda huruf tau gitu.
Tau. Tau itu salah satu huruf Ibrani ya. Kayak di kita itu kayak T gitu. Ya, tapi kalau Tau itu kalau di Ibrani itu dia tulisnya begini. Tapi bacanya kayak T. Jadi seperti kita ini sudah punya tanda dulu. kita sudah punya tanda. Kita sudah kan ini kan dikasih tanda meterai kan? Iya. Nah, kita sudah meterai belum? Sudah. Kita sudah dimeterai. Kita sudah dimeterai oleh Roh Kudus dalam hati kita. Nah, makanya ini juga salah satu bukti bahwa di masa tribulasi itu bukan lagi masa gereja. Bukan lagi masa gereja. Karena kalau misalnya masih ada orang-orang di zaman gereja di masa tribulasi, maka kita nggak perlu tanda meterai di dahi, karena kita sudah punya meterai di hati. Roh Kudus sudah tinggal dalam hati kita. Kita kan sudah punya tanda. Kita sudah punya di dalam hati. Kita sudah dimeteraikan. Karena sudah dibaptis, sudah bertobat dan percaya. Berarti Sudah kan- bertobat dan percaya. Berarti kan sudah Roh Kudus sudah di hati kita. Roh Kudus di hati kita ketika kita Berarti percaya. pada waktu malaikat itu memusnahkan bumi, kita kan sudah punya tanda. Iya, Tidak perlu lagi kan? iya. Tidak. Tidak perlu Ya, karena tidak. kita sudah diangkat, Pak. Berarti kan kita Makanya kan kita bilang sebelum tribulasi itu kita sudah diangkat. Pengangkatan kita sudah diangkat Tuhan. Makanya orang-orang yang di sini yang percaya Tuhan dalam masa tribulasi masih perlu dikasih tanda di dahinya. Gitu. Karena mereka belum dimeteraikan dalam hati. Sedangkan kita yang hari ini kita sudah dimeteraikan dalam hati kita. Jadi tanda di dahi tak perlu kan? Ya kita nggak perlu. Kita nggak perlu karena kita sudah di dalam hati dan kita akan diangkat sebelum tribulasi. Jadi Pak Sudarto bisa tenang membaca semua ini, bukan kita bakal kena gitu. Kita nggak akan kena, ya. Oke. Baik, kembali ke isian kita di sini yang sudah minggu lalu sudah sampai poin berapa ya? 4B, Pak. 4B. Sekarang C. 4B sudah ya, sekarang C ya. Oke. Baik, sekarang 4C. Jadi ini sedikit recap sedikit nih bicara soal sangkakala kelima ya. Jadi ada 7 meterai. Kemudian ada 7 sangkakala. Ya, dan 7 sangkakala ini sebenarnya adalah isi dari meterai nomor 7. Ya, meterai nomor 7. Itu adalah isinya 7 sangkakala. Nah, kita sudah lihat sangkakala 1, 2, 3, 4. Kemudian sangkakala 5, 6, dan 7 ini masing-masing disebut celaka. Ini adalah celaka. Nah, akhirnya sangkakala kelima disebut celaka pertama nanti kita lihat. Celaka pertama. Dan minggu lalu kita sudah bahas lumayan panjang, jadi kita nggak akan ulang lagi masalah jurang maut yang adalah abusos dan sebagainya. Dan intinya di sini adalah bahwa pada sangkakala kelima ini Tuhan mengizinkan keluarnya belalang-belalang dari jurang maut atau sebenarnya bottomless pit, jurang tak berdasar secara literal, abusos di sini ya. Tuhan mengizinkan keluarnya belalang-belalang dan kita sedang dalam proses mengidentifikasi belalang-belalang ini. Dan kita sudah observasi bahwa belalang-belalang ini bukan belalang yang literal, gitu ya, atau bukan belalang istilahnya yang kita tahu yang lompat-lompat yang makan rumput, gitu, ya. Belalang ini bukan demikian. Dari mana kita tahu? Ya dari gambarannya, gitu. Dari gambarannya kita tahu itu. Makanya kita lihat di sini di poin 4 di sini ya. Saya ulang lagi poin 4, dari asap jurang maut ini muncul belalang, tetapi deskripsi mereka memberitahu kita bahwa mereka ini bukanlah belalang biasa. 4A, memiliki kuasa seperti kalajengking. Memiliki kuasa seperti kalajengking berarti kalau belalang itu kan yang kita takut dari belalang itu bukan digigit belalang, gitu. Karena yang kita takut dari belalang itu dia memakan habis makanan kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada tulah belalang
Kita bukan takut belalang satu persatunya. Belalang satu persatu itu tidak mengerikan. Malah bagi banyak suku bangsa, belalang satu persatu itu bisa jadi makanan enak gitu. Termasuk untuk orang Israel. Tapi permasalahannya adalah kalau belalang ini terlalu banyak, yang akan memakan habis makanan. Makanya belalang sangat ditakuti zaman itu, bukan satu persatu belalang yang ditakuti. Nah ini sedikit berbeda dengan kalajengking. Kalajengking itu satu persatunya ditakuti karena dia bisa menyengat, ya. Dan dia bisa menyengat. Dan belalang-belalang ini punya kuasa seperti kalajengking. Tetapi sekali lagi kuasa ini diberikan kepada mereka, itu yang kita ya. Diberikan kepada mereka. Makanya di ayat yang ke sampai sini kita dengannya. Ayat yang ketiga, kepada mereka diberikan kuasa seperti kuasa kalajengking di bumi. Nah, ini memberitahu kita bahwa di tengah-tengah segala kekacauan dan tulah ini Tuhan tetap pegang kendali. Ya, jadi sejauh mana roh-roh jahat atau iblis bisa bergerak itu Tuhan pegang kendali. Ya. Dan kita sudah lihat ilustrasi itu di kasusnya Ayub misalnya. Ketika iblis mau menyerang Ayub, Tuhan kasih batasan, kamu boleh sampai di situ. Di ronde pertama Tuhan bilang kamu boleh hancurkan barang-barang dia, tapi tidak boleh menyentuh pribadi Ayub. Kemudian ronde kedua Tuhan bilang kamu boleh sentuh tubuh Ayub, tapi kamu tidak boleh cabut nyawanya. Jadi Tuhan tetap, jadi Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih kuasa kepada belalang-belalang ini, ya. Oke, poin B, mereka tidak menyerang tanaman atau tumbuhan seperti belalang biasa, tetapi menyerang manusia yang tidak memiliki meterai Allah di dahi, yang tadi ditanya oleh Pak Sudarto ya, tidak memiliki meterai Allah di dahi mereka. Jadi berarti tugas mereka adalah menyerang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Serangan mereka tidak membunuh tapi menyiksa selama 5 bulan. Ya, dan ini memberitahu kita juga bahwa sekalipun mereka dikasih kuasa seperti kalajengking, tapi juga bukan persis kalajengking yang kita tahu di bumi ini. Karena sengatan kalajengking memang lumayan sakit mestinya. Saya sendiri belum pernah sih, puji syukur pada Tuhan gitu ya. Nggak tahu di sini ada yang pernah disengat kalajengking? Belum pernah. Bukannya yang ke RBC mestinya pernah. Awal ya. Karena dulu waktu kita kan mahasiswa kan ada banyak yang dari RBC kan. Di situ pernah disengat nggak? Nggak pernah ya? Hah? Dilindungi. Karena waktu itu banyak itu di situ. Pak Sento pernah satu kali ada kalajengking di sepatu dia, hampir dia ini. Kita tangkapin Kasih siapa? Paris pelihara. Oh, dia pelihara kalajengking. Untuk gunanya apa itu? Tapi tergantung jenis kalajengking. Oh iya. Ya, ada yang dijadikan obat ya kalau nggak salah ya, atau apa gitu. Ya, tapi orang yang disengat kalajengking kalau di bumi ini ya pasti sakit ya, tapi nggak sampai 5 bulan juga begitu. Ya, nggak sampai 5 bulan, apalagi dengan obat-obatan modern gitu ya. Itu sebenarnya bisa ini diatasi dengan relatif lebih cepat lah ya. Tapi ini tidak, ini dikasih kuasa untuk menyiksa manusia 5 bulan lamanya gitu ya. Ya. Yang durasi 5 bulan lamanya itu maksudnya ketika tersengat itu akan sakit 5 bulan atau kalajengking ini akan berkuasa menyiksa selama 5 bulan? Ya, jadi ya mereka ini ya. Sepertinya sih di sini gambarannya adalah dikatakan di sini ayat yang kelima kan. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka apa kan ya? 5 bulan lamanya di sini ya. Jadi sepertinya dua-duanya sih begitu ya. Dua-duanya artinya memang durasi tulah ini atau sangkakala ini ada 5 bulan ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang tersengat di awal, ini bisa apa? Bisa menderita selama itu gitu ya. Jadi kita lihat di sini poin yang ke D, kita lihat ya. Bagaimana dengan rupa mereka? Nah, rupa mereka juga
tidak sama seperti belalang pada umumnya di sini. Lebih besar. Ayatnya yang ke ini ya. Ayatnya yang ke ini. Yang ke-7, rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Jadi seperti kuda, tapi mukanya ada muka manusia. Ya. Ini seperti monster gitu ya. Kalau misalnya mukanya seperti muka manusia, tapi sama seperti kuda. Besar. Ini seperti apa? Besar. Ya, besar. Literal ini ya. Ya, literal. Kita terima literal bahwa sebenarnya dalam mitologi ada ini makhluk yang setengah manusia setengah kuda, gitu ya. Ya, itu kalau di mitologi itu dia sebut apa? Centaur ya. Centaur. Tetapi begini, kita bukan percaya mitologi, gitu ya. Kita bukan percaya mitologi, tetapi kita harus paham bahwa kadang-kadang ada mitos-mitos yang muncul itu adalah penyelewengan dari kebenaran. Ya, penyelewengan dari kebenaran. Jadi, Anda tahu bahwa di dunia ini ada begitu banyak legenda tentang air bah. Ya, ada begitu banyak legenda tentang air bah. Bahkan saking banyaknya legenda tentang air bah, kita bilang itu salah satu bukti bahwa memang air bah terjadi karena hampir semua suku bangsa itu punya legenda tentang air bah. Gitu. Cuman legenda air bahnya bangsa-bangsa lain itu semuanya ngaco-ngaco punya. Gitu. Tetapi kalau para kritik Alkitab dia balik, dia bilang Alkitab yang meniru legenda-legenda itu. Bahkan salah satu yang paling mirip, salah satu legenda yang paling mirip dengan Alkitab adalah legenda air bahnya Babilonia, gitu ya. Dan di situ ada seorang namanya Utnapishtim, itu adalah Nuhnya. Jadi kalau di cerita Babilonia itu namanya Utnapishtim. Utnapishtim dikasih tahu oleh dewa bahwa dia akan mendatangkan, tapi dewanya banyak di situ dalam Babilonia. Jadi antar dewa ini ada dewa yang mau menghancurkan bumi, ada dewa yang mau selamatkan bumi katanya. Nah, jadi dewanya Utnapishtim ini mau selamatkan Utnapishtim, dewa-dewa lain mau hancurkan manusia. Lalu pokoknya ceritanya ada kemiripan sedikit-sedikit dengan cerita Alkitab, di mana Utnapishtim disuruh bangun bahtera tapi 10 tingkat. Terus ukurannya dikasih juga ukurannya kayak kubus, jadi panjang, lebar dan tingginya sama. Ini cerita Babilonia. Terus mereka dia disuruh bawa binatang juga ke dalam. Jadi para kritik Alkitab melihat kok ini mirip gitu. Oh, berarti Alkitab niru dari Babilonia. Sebenarnya salah gitu. Sebenarnya Alkitab mencatat yang realnya. Nah, sementara semua mitos-mitos lain itu adalah namanya manusia itu dia sudah karena tidak berdasarkan firman Tuhan turun jadi legenda, jadi mitos. Gitu. Banyak mitos-mitos Yunani itu sebenarnya juga adalah penyelewengan dari kebenaran. Sebagai contoh misalnya kita bilang di dalam mitos Yunani ada banyak sekali dewa-dewi menikah dengan perempuan, lahir anak yang hebat-hebat. Paling terkenal di antara semuanya adalah Zeus menikahi bahkan ya, menghamili lah istilahnya ya. Menghamili seorang perempuan manusia, lahirlah manusia setengah dewa Hercules misalnya, itu yang paling terkenal di mitologi Yunani ya. Dan macam-macam di mitologi Yunani itu banyak setengah-setengah dewa yang hebat-hebat ya. Hercules, Achilles, dan semacam. Nah, itu juga sebenarnya adalah penyelewengan terhadap apa yang terjadi di Kejadian pasal 6 gitu. Di mana malaikat-malaikat ya, anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan manusia gitu. Jadi ada banyak mitologi. Ya kita sekali lagi bukan berarti kita percaya mitologi atau menjadikan mitologi sebagai standar kebenaran. Tentu mitologi ini kacau-kacau semua banyak ya. Tetapi ada sebagian mitologi yang sebenarnya adalah penyelewengan terhadap apa yang benar-benar terjadi gitu ya. Dan saya hanya berpikir saja kenapa ada konsep manusia setengah kuda setengah manusia begitu kan. Apakah memang ada roh-roh jahat yang menampakkan diri dalam rupa seperti itu? Pernah gitu kan. Seperti hampir di semua negara juga ada legenda tentang naga. Nah, naga ini kita percaya bahwa binatang yang pernah eksis gitu. Kalau di kitab Ayub itu namanya Leviathan ya. Lalu itu akhirnya itu menjadi legenda gitu kan, karena sudah punah juga sekarang dan lain sebagainya. Oke, jadi kita kembali lagi di sini. Sebentar Pak. Ya, oke.
Sangkakala kelima ini yang merusak itu Allah apa? Yang apa Pak? Yang merusakkan manusia ini? Yang merusak manusia ini siapa gitu ya? Ya. Yang merusak Allah manusia apa itu, iblis itu? yang merusak manusia itu iblis atas izin Allah. Berarti ini perbuatan iblis. Ya, yang sangkakala kelima ini, belalang-belalang ini adalah nanti kita lihat adalah roh-roh jahat sebenarnya. Mereka adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Allah gitu. Hah? Yang menyuruh Allah gitu. Iya, yang mengizinkan Allah gitu. Bukannya nyuruh. Nah, jadi bukan kayak sangkakala 1, 2, 3 itu kan kehendak Allah. semuanya kehendak Allah sih dalam pengertian tertentu, gitu ya. Jadi kita berkata bahwa ini memang penghakiman atas dunia ini. Tetapi kita akan melihat bahwa sebenarnya waktu di meterai Tuhan banyak memakai manusia sendiri, maksudnya kejahatan manusia sendiri untuk menghancurkan manusia. Ya makanya misalnya munculnya antikristus. Antikristus ini kan manusia, Antikristus ini kan manusia. Jadi Tuhan izinkan antikristus bangkit, berarti Tuhan mengizinkan manusia yang paling jahat sebenarnya. Manusianya manusia gitu. The man of sin, manusia durhaka, untuk bangkit menguasai dunia. Itu adalah penghakiman. Jadi ketika Tuhan membiarkan manusia yang jahat untuk berkuasa, itu penghakiman. Makanya kita dituntut untuk berdoa supaya pemerintah kita baik. Karena kalau pemerintah kita jahat, kita susah. Dan kita disuruh untuk tiap hari berdoa untuk orang-orang yang berkuasa atas kita, supaya kita bisa hidup damai. Dan ketika pemerintah di atas kita dikuasai oleh orang-orang yang jahat dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bentuk penghakiman. Tuhan mengizinkan antikristus bangkit menguasai dunia, itu suatu bentuk penghakiman. Kemudian ada perang. Perang ini kan manusia lawan manusia. Tuhan mengizinkan itu. Jadi banyak fokus di meterai itu adalah Tuhan mengizinkan manusia bikin kacau, sekacau-kacaunya. Masuk ke sangkakala, banyak di sini Tuhan mengizinkan roh-roh jahat, iblis menyerang manusia. Nah, di sangkakala kelima, nanti ada di sangkakala keenam terutama lagi kita akan lihat. Nah, baru nanti di cawan. Ya, di cawan ini yang berkata di cawan ini adalah banyak yang tindakan langsung Tuhan. Nah, bukan berarti di sini tidak ada tindakan langsung Tuhan, tindakan langsung Tuhan, ada juga gitu. Tapi kita melihat proporsinya, gitu ya, proporsinya besar di cawan. Jadi ini Yang Tuhan meniupkan menggunakan roh jahat. Yang meniupkan sangkakala 5 ini kan Malaikat. Tapi pelaksananya Iblis. Ya. Dan dengan cara adalah, misalnya sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh, kadang-kadang Tuhan melepaskan iblis yang sedang dikurung. Jadi seperti belalang-belalang ini kan roh jahat. Tadinya mereka dikurung di Abu Sos itu. Ya, di bottomless pit atau yang diterjemahkan jurang maut itu. Ya, mereka dikurung di situ. Tapi Tuhan biarkan ada bintang jatuh, malaikat jatuh, Tuhan dikasih kunci. Jadi dia buka keluar semua. Gitu. Jadi ya ini adalah salah satu penghakiman Tuhan atas dunia ini. Belalang ini adalah roh jahat dan kemudian dilepaskan. Ya. Dan mereka bisa menyiksa manusia, artinya mereka tampil secara fisik begitu ya. Ya. Dan berarti mereka punya tubuh fisik meskipun mereka itu malaikat. Dan apakah mereka akan nanti di perang Armageddon juga akan sama, mereka tampil dengan fisik kemudian berperang melawan sepertinya mereka tidak diizinkan tinggal sampai Armageddon sih, gitu ya. Melainkan setelah 5 bulan itu ya udah selesai begitu izin Tuhan atas mereka, gitu ya. Jadi tapi memang sepertinya Tuhan memperbolehkan mereka memakai suatu tubuh tertentu begitu, ya. Atau istilahnya mereka bisa menampakkan diri dalam bentuk tertentu lah begitu. Ya. Kita lihat di sini. Jadi kan gini, waktu sangkakala 1 Ya. itu kan malaikat. Ya. Sehingga Yang membunyikan sangkakala kan? Ya. Ya malaikat terus. Ya. akhirnya turun es. Ya. Turun Darah hujan. dan Ya. sebagainya. Hujan es. Nah, sekarang yang kelima ini
kan yang dihukum juga malaikat Tuhan. Ya, malaikat Tuhan di sorga. Tapi yang melaksanakan kerusakan itu iblis. Jadi intinya adalah bunyinya sangkakala kelima adalah Tuhan mengizinkan lepasnya roh-roh jahat tertentu yang selama ini dikurung, yang di dalam hati mereka sebenarnya sangat benci dengan manusia. Ya. Jadi Tuhan mengizinkan roh-roh jahat ini untuk lepas dan berbuat sesuai dengan kehendak hati mereka. Begitu. Nah, jadi kehendak hati mereka ini memang apa? Mereka mau menyerang manusia. Mereka membenci manusia. Dan mereka menyerang manusia. Jadi, ya. Oke, masih kita lihat lagi di sini dalam deskripsinya. Yang D sekarang, si D ya. Rupa mereka seperti kuda, muka manusia dengan mahkota emas. Terus ada rambut perempuan lagi katanya sini ya. Ayat yang ke-8. Rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Ini sangat menarik. Saya ada sempat coba-coba gali-gali lagi dalam file-file kedokteran saya dan secara online. Sebenarnya beda rambut perempuan dengan rambut laki-laki itu apa gitu. Kenapa di sini dikatakan rambut perempuan gitu kan? Dan ternyata menurut banyak sumber yang saya baca, secara kedokteran tidak ada beda rambut perempuan dengan rambut laki-laki. Gitu. Ya. Artinya kalau kita ambil sehelai rambut laki-laki kita potong 5 cm, kita ambil sehelai rambut perempuan kita potong 5 cm, nggak bisa dibedakan gitu. Ini apa rambut laki-laki dengan rambut perempuan di situ, gitu ya. Dan sehingga yang membedakan itu apa antara rambut laki-laki dan rambut perempuan, gitu ya. Ya sebenarnya masalah panjangnya aja gitu. Dari strukturnya itu tidak ada perbedaan gitu. Sama-sama keratin. Ya sama-sama ini dari zat yang sama, dari keratin itu maksudnya. Dari strukturnya tidak ada perbedaan sebenarnya. Saya coba kan, saya search segala macam. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan struktur kah, perbedaan apa? Ternyata tidak ada. Yang ada hanya memang perbedaan. Kenapa disebut rambut perempuan? Apa itu maksudnya rambut perempuan? Gitu kan. Jadi ini kembali kepada yang dikatakan di 1 Korintus bahwa alam pun menyatakan ya, dan hampir semua kebudayaan di dunia ini yang belum terkacaukan gitu ya, bahwa perempuan punya rambut yang lebih panjang daripada laki-laki gitu. Ya, perempuan punya rambut yang lebih panjang dari laki-laki. Dan kalau kita melihat painting orang zaman dulu, kalau orang zaman dulu kadang-kadang kita melihat paintingnya kan laki-laki rambutnya agak lumayan panjang ya, sampai sini segala macam gitu ya. Tapi itu karena yang perempuannya lebih panjang lagi begitu. Karena yang perempuannya lebih panjang lagi gitu ya. Tapi sekarang ada banyak ini kekacauan mengenai masalah ini gitu ya. Jadi laki-laki yang gondrong juga ini banyak begitu kan ya. Nah, perempuan yang ingin memakai rambut seperti laki-laki juga semakin banyak begitu. Jadi sesuatu kekacauan. Nah, ini merupakan salah satu tanda zaman kita gitu. Oke, kemudian lanjut lagi di sini. Giginya seperti gigi singa. Ya, gigi singa. Kemudian dadanya baju zirah dan bunyi sayap seperti kereta, ekor dengan sengat kalajengking. Ya, sini ya. Jadi ini adalah gambaran secara fisik dari belalang. Oke, E. Jadi kesimpulan kita, jadi belalang-belalang ini adalah roh-roh jahat. Roh-roh jahat yang selama ini dikurung di jurang maut, atau disebut abusos, kita sudah bahas itu. Yang Tuhan berikan tubuh khusus untuk waktu ini. Ini seperti yang ditanya oleh Evan tadi. Sepertinya Tuhan mengizinkan atau menyediakan bagi mereka suatu tubuh khusus ya, untuk melaksanakan misi mereka ini di sini. Ya. Apakah roh jahat ini atau malaikat jatuh ini adalah yang sama dengan yang di Yudas, yang mengatakan bahwa ada malaikat yang sudah melewati batas-batas mereka, meninggalkan kediaman mereka sehingga dikurung di kekelaman. Ya, selain di Yudas ada juga di 2 Petrus ya.
Kalau di 2 Petrus disebut Tartaros di situ. Coba kita buka deh 2 Petrus 2 ayat yang keempat. 2 Petrus 2 ayat 4 di situ ada dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, jadi ada dosa spesifik di sini, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Nah, kata gua-gua yang gelap di sini adalah kata Tartaros dalam bahasa aslinya, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan ya kita belajar dari sini maupun dalam Yudas bahwa di antara roh-roh jahat itu ada yang masih Tuhan biarkan bebas, ada yang sudah Tuhan kurung, ada yang masih berkeliaran. Dan waktu masa Tuhan Yesus saja dia ada ketemu roh-roh jahat, ya. Roh-roh jahat itu semua takut dengan Tuhan Yesus, dan mereka meminta agar mereka jangan dikurung atau disuruh ya, mereka minta agar mereka jangan dikurung gitu, atau disuruh masuk neraka gitu ya. Nah, mengenai pertanyaannya apakah ini kelompok yang sama, ya kita tidak bisa menjawab dengan terlalu pasti sih gitu ya. Itu tidak bisa menjawab terlalu pasti. Bisa jadi malaikat-malaikat yang dikurung ini ada banyak kategori juga begitu ya. Dan ya, salah satu kategorinya yang akan dibiarkan keluar di sini begitu ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa mereka adalah malaikat jatuh karena dosa spesifik ya. Maka ini berhubungan dengan yang Kejadian 6 di mana malaikat. Ya, itu yang dikatakan di Yudas ya, bahwa salah satu golongan malaikat yang sudah dikurung sekarang adalah yang berbuat dosa cabul dengan perempuan-perempuan itu. Ya, mereka secara spesifik sudah dikurung. Ya. Berarti itu beda dengan yang sepertiga dari surga itu Lucifer. Sepertiga itu total semuanya, Pak. Berarti Nanti kan kita sampai itu. Itu di Wahyu juga. Wahyu pasal 12. Nanti di Wahyu pasal 12 kita diberitahu bahwa sepertiga bintang. Jumlahnya berapa nggak tahu ya, sepertiga. Kita nggak dikasih tahu jumlahnya. Sepertiga bintang ini ikut terseret oleh kejatuhan iblis atau naga, gitu kan? Jadi ketika naga itu jatuh, katanya ekornya menyeret sepertiga bintang, gitu ya. Dan kita sudah tahu bahwa dalam kitab Wahyu bintang sering mengacu kepada malaikat. Dan jadi dari sini kita mendapatkan informasi bahwa dari semua malaikat yang Tuhan ciptakan, yang jumlahnya sangat banyak sekali. Dan salah satu alasan kita tahu jumlahnya sangat banyak sekali adalah karena Tuhan menyamakannya dengan bintang. Sekarang kita lihat aja bintang yang fisik itu ada berapa banyak? Oh, banyak sekali. Gitu. Dan dulu manusia nggak tahu berapa banyak. Sekarang dengan penemuan teleskop yang semakin canggih, ternyata waktu itu kan mereka taruh teleskop yang di luar angkasa, dulu namanya Hubble, sekarang James Webb ya kalau nggak salah. yang paling terbaru itu teleskop James Webb. Jadi dulu mereka pikir ini ada satu berapa mili doang gitu di langit yang kosong, kelihatan kosong gitu ya. Terus mereka zoom in, ternyata nggak kosong gitu. Ternyata di sekitar berapa mili persegi yang mereka agak kosong itu setelah di zoom in, jadi dalam banyak galaksi malah, bukan bintang loh, galaksi malah gitu. Yang tiap galaksinya saja sudah bisa miliaran bintang gitu. Sehingga jumlah bintang yang fisik di luar angkasa saja begitu banyak, dan Tuhan menggambarkan bintang ini, atau Tuhan memakai istilah bintang ini untuk mengacu para malaikat. Dan ini memberitahu kita berapa banyak jumlah malaikat sebenarnya, atau sedikit indikasi lah gitu ya. Sepertiganya ikut iblis. Nah, dari sepertiga ini yang ikut iblis ini banyak sekali, tapi kita harus ingat yang ikut Tuhan masih apa? 2/3, berarti yang ikut Tuhan lebih banyak gitu ya. Walaupun kita bukan hitung banyak-banyakan sih gitu. Kalau sama Tuhan itu bukan hitungnya banyak-banyakan gitu ya. Yang penting mana yang benar. Tapi 2/3 ikut Tuhan, 1/3 ikut iblis. Nah, dari 1/3 ini jadi macam-macam, ada yang bikin dosa ini. Jadi kayaknya mereka punya spesialisasi masing-masing, spesialisasi kejahatan mungkin gitu ya. Ada golongan yang cabul rupanya gitu ya. Ada golongan yang cabul. Nah, ini yang di Kejadian pasal 6 dan yang akhirnya Tuhan kurung sekarang gitu ya. Nah,
tadi sesuai pertanyaan Evan, kita tidak tahu apakah golongan yang ini persis sama dengan golongan yang kita baca di Wahyu pasal 9 ini yang Tuhan akan apa? Lepaskan gitu ya dari Abusos gitu. Karena ya memang Tuhan nggak kasih tahu kita segala sesuatu gitu. Jadi manusia itu kan sangat tertarik sekali pengen tahu tentang malaikat gitu. Karena malaikat ini kan sangat kayak wah gitu kan. Jadi apapun informasi yang kita tahu tentang malaikat gitu, kita sangat senang gitu. Tapi terus terang banyak sekali tentang malaikat kita tidak dikasih tahu. Ya karena memang bukan urusan kita sebenarnya. Peperangan kita bukan melawan mereka secara fisik, gitu kan? Makanya Tuhan hanya kasih tahu secukupnya yang kita perlukan untuk kita tahu. Ada banyak tentang malaikat yang kita tidak tahu. Peperangan antar malaikat pun Alkitab ada kasih tahu, tapi hanya sedikit saja. Misalnya di kitab Daniel, Gabriel pernah berkata bahwa pemimpin bangsa Persia berdiri menentang aku sehingga Gabriel terhalang datang ke Daniel. Kalau kita baca itu luar biasa loh. Gabriel mau datang kepada Daniel, tapi dihalangi oleh pemimpin bangsa Persia katanya. Pemimpin bangsa Persia ya jelas bukan raja fisiknya gitu. Ya itu malah bisa ngalangin Gabriel, lihat Gabriel aja dia nggak bisa gitu kan. Tapi di situ bicara mengenai kayak roh jahat yang ada di balik kerajaan Persia di situ. Dan mereka punya peperangan yang bukan urusan kita sebenarnya. Jadi kita hanya dikasih tahu sedikit saja, tapi itu sangat menarik gitu. Kita sangat suka pengen tahu, karena manusia kan ini kan kepo lah istilahnya. Kita pengen tahu tentang mereka gitu. Tapi ada banyak yang kita belum dikasih tahu, termasuk ya. Tapi pokoknya di Wahyu 9 ini ya kita dikasih tahu bahwa ada sebagian di sini yang akan dipakai Tuhan untuk menghakimi bumi, gitu ya. Oke. Lanjut lagi. F. Usaha-usaha untuk mengalegorikan deskripsi ini gagal dan menimbulkan berbagai penafsiran yang liar. Sekali lagi, kalau kita tidak mau menerima bahwa ini roh jahat, tapi kita mau tafsirkan ini misalnya, oh ini adalah peperangan modern yang si Yohanes tidak paham, jadi dia gambarkan dengan sederhana, ini bicara soal apa tank lah atau apa ya, tapi nggak cocok gitu, sangat tidak cocok semuanya. Ya. Oke, masuk poin 5. Pertanyaannya, kenapa mereka disebut belalang kalau begitu kan? Kenapa mereka disebut belalang? A. Mereka menyerupai tulah belalang di masa lampau. Jadi zaman dulu belalang adalah tanda penghakiman Tuhan. Nah ini kita lihat ada di Yoel. Ya, Yoel, coba kita baca Yoel. Yoel mendeskripsikan serangan belalang sebagai suatu hukuman Tuhan ya. Hosea Yoel. Yoel pasal 2 ya kita lihat di sini ada banyak jenis belalang yang disebutkan di sini. Misalnya di kalau kita baca dari ini ya, dari pasal 1 ayat 4, ini contoh hukuman Tuhan. Yoel 1 ayat 4, apa yang ditinggalkan belalang pengirip telah dimakan belalang pindahan, yang dimakan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Belalang aja banyak jenis ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk ini, dan kita nggak bisa baca semua, tapi di kitab Yoel cukup banyak bicara soal belalang. Dan Tuhan bisa memulihkan di pasal 2 ayat 25 ya, apa yang dimakan oleh belalang ini akan dipulihkan dan sebagainya. Tapi intinya bagi orang zaman dulu belalang adalah suatu tulah yang luar biasa. Seperti saya katakan tadi, bukan karena dulu manusia takut kepada belalangnya satu persatunya, tapi karena belalang ini datang berarti kelaparan ya. Belalang ini datang berarti kesusahan ekonomi yang luar biasa gitu. Jadi satu tulah, satu hukuman. Jadi untuk menggambarkan itu Tuhan kembali pakai istilah belalang di sini. Ya, istilah belalang untuk menggambarkan serangan ini. Ya. B. Jumlah mereka dan universalitas mereka menyerupai tulah belalang. Jadi belalang itu kalau datang itu banyak sekali. Itu yang bikin. Bahkan tulah belalang yang di Mesir katanya seluruh tanah itu jadi gelap oleh karena mereka.
Oke, masuk ke poin 6, kembali ke Wahyu 9 di sini. Efek dari sangkakala ini adalah A. Kesakitan bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka tidak bisa bunuh diri bahkan. Ya, karena dikatakan manusia akan mencari maut tapi tidak menemukannya di ayat yang ke-6. Nah, saya tidak tahu kenapa manusia tidak bisa bunuh diri, atau kenapa dikatakan mereka ingin mencari maut tapi maut lari dari mereka. Saya tidak paham. Ya, karena hari ini cukup banyak orang bunuh diri juga begitu. Bahkan bunuh diri menjadi salah satu epidemi tersembunyi gitu ya. Kenapa? Karena manusia yang sudah menolak Tuhan, ya dia akan kacau, ya pikirannya akan kacau, ya. Dan tidak dibantu dengan yang belakangan ini ya. Seperti kayak pas COVID itu, ya COVID kan pandemi, ya. Tapi dengan lockdown segala macam ternyata ya meningkatkan orang stres juga, gitu. Meningkatkan orang stres dan sebagainya. Ya bayangkan kalau misalnya kamu dikurung begitu aja terus nggak boleh ketemu orang, gitu kan? Nggak boleh ketemu orang, ya. Ya masih bagus kalau orangnya punya keluarga baik-baik di rumah, ya satu keluarga ya di dalam Tuhan bisa baca firman Tuhan segala macam. Tapi banyak orang dunia yang dia tidak punya keluarga, ya dia tidak punya dia tidak punya Tuhan yang paling jelas, gitu kan? Dan dia dalam kondisi stres di situ, ya. Dan segala macam dia bisa. Banyak orang bunuh diri, ya, sebagainya. Bahkan orang-orang yang kita anggap sukses, bintang-bintang film, ya. Pokoknya banyak orang yang menurut dunia mestinya dia orang yang lumayan sukses gitu, tapi banyak yang bunuh diri. Nah, tetapi dikatakan di sini orang-orang yang tersiksa oleh kalajengking ini mereka akan mencari maut tapi mau lari dari mereka gitu ya. Mungkin pemikiran mereka gini, ya udahlah saya nggak usah diobatin. Kadang-kadang ada orang bilang, nah, misalnya kalau kena racun, udah saya mau mati aja, saya nggak mau diobatin. Tapi Tuhan tidak izinkan racun atau sengat dari kalajengking ini untuk sampai membunuh orang tersebut. Ya, melainkan hanya rasa sakit saja di sini. Oke ya, 6B. Perbedaan antara yang percaya Tuhan dan yang tidak percaya Tuhan. Jadi sama seperti di Mesir dulu. Jadi Mesir itu kan lambang dunia sebenarnya. Di dalam Alkitab Mesir itu sering adalah lambang dunia. Dan sebagaimana Mesir Tuhan tulahi dengan 10 tulah. Ini adalah tipologi dari nanti suatu hari Tuhan menumpahkan tulah-tulah ke atas bumi. Dan sebagaimana di Mesir dulu Tuhan membuat pembedaan antara umat dia dengan umat Mesir gitu. Walaupun orang Israel ada kena juga kesusahannya. Misalnya waktu Sungai Nil jadi darah kan, ya orang Israel juga nggak bisa minum dari Sungai Nil begitu. Tetapi ada tulah-tulah tertentu yang secara spesifik Tuhan membedakan. Jadi orang Mesir kena, orang Israel tidak kena. Jadi demikian juga nanti di sini ada perbedaan antara orang yang percaya Tuhan dan yang tidak percaya Tuhan. Ya. Oke, 7 aplikasinya bagi kita. Aplikasinya bagi kita apa? A. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mengalami malapetaka ini. Nah, ini yang sudah kita bahas di awal, yang tadi Pak Darto tanya, ya. Karena kita sudah diangkat, Pak. Ya. Jadi kita nggak perlu takut, Anda nggak perlu was-was. Nanti tiba-tiba melihat belalang yang aneh, gitu ya. Ya nggak usah. Ya. B. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, barangkali ada di antara yang membaca ini, tidak tahu, ya. Bisa terkena malapetaka ini kalau misalnya dia ketinggalan rapture dan masuk ke tribulation. Jika ia bahkan bisa bertahan hidup cukup lama, ya, karena kita ingat bahwa di meterai ke-6 saja 1/4 bumi sudah mati. 1/4 bumi sudah mati dalam meterai ke-4, gitu ya. Di meterai ke-4 1/4 bumi sudah mati. Jadi ini kan sudah sangkakala kelima, gitu ya. Oke, C, dan kita berkata prinsip bahwa Tuhan menjaga umatnya berlaku sepanjang zaman, ya. Prinsip bahwa Tuhan menjaga umatnya berlaku sepanjang zaman. Kita sudah lihat di Mesir Tuhan menjaga umatnya. Kita yakin kita sekarang di masa gereja Tuhan sedang menjaga kita. Dan di tribulation nanti, ya, siapapun yang menjadi umat Tuhan pada waktu itu akan dipelihara oleh Tuhan. Oke, baik. Saya nanya sebentar ya. Oke, silakan Pak. Jadi kalau begitu, ini yang menderita ini bukan orang Kristen, kalau orang Kristen sudah Bukan. diangkat kan Pak ya? Sudah diangkat. Sudah diangkat. Ya, sudah diangkat. Itu pertama. Nah, Yang kedua, iblis itu di jurang maut apa di udara-udara ada juga. Begini, kalau kita bicara iblis, yang realnya itu iblis itu cuma satu pribadi Pak, yaitu Lucifer. Ya. Kok masih bisa ganggu manusia gitu? Jadi
Kalau udah di jurang maut semua kan gampang tertutup. Enggak semuanya jurang maut. Jadi iblis itu dalam Alkitab itu iblis itu terjemahan dari kata diabolos. Ya, bahasa Yunaninya diabolos. Ya, diabolos begini. Dan diabolos ini dalam Alkitab itu selalu tunggal, jadi nggak pernah jamak. Jadi iblis ini kita bicara iblis itu Lucifer sebenarnya. Iblis itu Lucifer. Nah, kita dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kita salah, kita bilang iblis-iblis gitu. Setan itu. Satan sebenarnya juga selalu tunggal, Satanos. Nah, sebenarnya dalam bahasa Inggris ada satu istilah yang di bahasa Indonesia nggak tahu mau diterjemahin apa, yaitu demons. Nah, ini yang banyak selalu. Daimonia. Ya, demons ini adalah anak buahnya yang sepertiga ini. Jadi tidak semuanya udah dikurung, Pak. Yang dikurung sebagian doang dari demons ini. Mereka sering disebut demons atau disebut juga roh-roh jahat atau roh-roh yang kotor, najis. Kalau dalam bahasa King James, unclean spirits atau evil spirits. Tidak ada ya. Jadi ini istilah-istilah mereka, ini ya. Atau disebut juga demons, daimonion. Nah, ini yang dalam bahasa Indonesia nggak tahu mau terjemahin apa demons ini, karena nggak ada padanannya. Ya, kalau saya coba sih, ini saya terjemahkan setan-setan, sedangkan kalau yang iblis ini saya terjemahkan satan. Jadi kita bedakan satan ini nama orang dengan setan. Karena bahasa Indonesia kekurangan satu kosakata untuk demons ini. Jadi kalau begitu Pak ya, waktu si iblis itu diusir dari surga, Ya. Taman Eden itu tidak seluruhnya masuk jurang maut. Tidak. Iblis sendiri belum masuk. Hah? Berkeliaran di mana? Berkeliaran. Makanya dikatakan iblis lawanmu, berjaga-jaga, saudara, dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 9. Ini masukannya ke jurang maut kapan? Iblis masuk jurang maut di kerajaan 1000 tahun. Nanti kita akan sampai, Pak ya. Oke, ikuti terus. Oke, kita berdoa. Pak Jaya yang bintang doa silakan. Mari kita berdoa. Mas Gawi,